Sesungguhnya semua sebab kejatuhan daulah-daulah Islam yang pernah ada dalam sejarah semua ada di kita hari ini. Dan itulah mengapa kita jatuh hari ini. Saya ulangi, jadi semua sebab yang menyebabkan jatuhnya semua daulah Islam itu, semua unsur itu ada di tubuh kita hari ini. Itulah mengapa kita jatuh. Tapi poin yang kedua adalah semua sebab kebangkitan perlahan mulai terlihat pada kita hari ini. Salah satunya adalah kehadiran kita di sini. Suasana yang seperti ini, perbincangan masyarakat muslim hari ini, kembalinya bergelora Al-Quran disuarakan di masyarakat, belum terlihat 30 tahun lalu di negeri ini. Bahkan mungkin 20 tahun lalu belum semarak hari ini, dan seterusnya. Bayangkan dari Nahdlatul, Islam itu pernah menundukkan Spanyol, ya, itu 800 tahun. Bukan masa yang pendek. Dari tahun 711 sampai tahun 1492. Itulah benteng terakhir kota Granada. Ya, kita lihat bagaimana tragisnya setelah kaum muslimin menguasai Spanyol 800 tahun, dan waktu itu kaum muslimin bukan mayoritas. Dalam keadaan minoritas, kaum muslimin memimpin Spanyol ratusan tahun. Dalam keadaan minoritas, umat Islam pernah memimpin India, ya, ratusan tahun juga. Jadi kalau orang mengatakan, ya Anda hebat, dulu kita pernah hebat, dulu kita pernah memimpin dunia. Terus mereka bilang, itu kan dulu, sekarang bagaimana? Ya, dulu saintis-saintis muslim menjadi rujukan, ya, bahkan orang-orang barat belajar kepada orang-orang muslim. Di Eropa waktu terjadi gejala namanya Mozarabic. Mozarabic itu gejala ke Arab-Araban. Ya, Ibnu Khaldun mengatakan dalam bukunya Al-Maghlub Mulaun abadan tidak bil ghalib. Biasanya pihak yang kalah itu cenderung menyontoh pihak yang menang. Jadi ketika Islam memimpin dunia, Eropa pun waktu itu terjadi gejala ke Arab-Araban. Mereka bangga berbahasa Arab. Nama-nama mereka diidentikan dengan nama-nama Arab. Ya, biasanya kalau kita kan misalnya yang terkenal Al-Bukhari, ya, Imam Bukhari, Imam Ghazali, dan itu nama-nama tempat. Nanti ilmuwan-ilmuwan Eropa pun juga begitu. Mereka mencontoh orang Muslim. Nama-nama mereka itu dikaitkan dengan daerah. Ya, Mozarabic, gejala. Jadi waktu itu memakai jubah, pakai sorban, itu kebanggaan karena itu identitas. Kenapa dulu para wali di sini, pahlawan-pahlawan kita banyak yang pakai jubah? Karena ketika itu jubah identik dengan ilmu. Jadi dulu kalau orang pakai jubah itu identik dengan peradaban tinggi, identik dengan orang pintar. Karena waktu itu ilmu pengetahuan dipegang orang-orang muslim, ya. Jadi Mozarabic, gejala ke Arab-Araban, mereka bangga mengidentikan diri dengan orang-orang Arab. Makanya kalau kita lihat kenapa Sunan Ampel itu dipercaya oleh kerajaan Majapahit untuk mengamankan pesisir utara Jawa. Ya, kenapa? Karena waktu itu yang namanya para wali ini adalah orang-orang hebat. Mereka orang-orang yang dihormati, ya, dalam sejarah apa namanya perkembangan Islam ini. Ya. Tapi kemudian berbalik, ketika kemudian Barat unggul seperti sekarang ini, ya, orang sekarang jadi ke Inggris-Inggrisan. Keindahan dan kebesaran peradaban Islam yang semua itu berawal dari kebesaran dan keindahan syariat Islam ini. Semua orang yang peduli terhadap sejarah ini, karena sesungguhnya inilah cara yang paling efektif untuk membangun generasi ini. Karenanya siapapun tahu bahwa kalau ingin menghancurkan muslimin, maka buatkan penghalang yang kokoh agar mereka ketika menengok ke belakang tidak melihat apa-apa. Hari ini kita ingin membuka dan ingin menyampaikan bahwa kalau muslimin menengok kepada sejarah masa lalunya, maka dia akan melihat kebesarannya, dia akan melihat keindahannya, dan itulah yang akan memberikan semangat muslimin untuk kembali hadir dan kembali menghadirkan apa yang telah dilakukan oleh generasi kita yang dahulu. Ya
عباد الله هيا بل